Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat pagi untuk sahabat lebah Lembaga Bantuan Hukum Kendari. Jadi hari ini kita sudah bersama untuk dalam kegiatan diskusi mengenai bedah buku penegakan hukum ketenagakerjaan, pembayaran upah pekerja di bawah minimum. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pembayaran upah minimum ini sangat banyak atau pelanggaran terjadi di lapangan. Padahal pemerintah sudah menetapkan upah minimum untuk pengusaha atau perusahaan ini mengindahkan agar memberi upah pekerja sesuai dengan aturan tersebut. Namun faktanya di lapangan banyak sekali dari perusahaan yang tidak mengindahkan atau melalaikan hal tersebut. Nah, makanya di sini hadirlah buku atau penerbitan buku penegakan hukum pidana ketenagakerjaan yang membahas mengenai pembayaran upah pekerja di bawah upah minimum yang disusun oleh Bapak Anselmus Musair Masiku SHMH, di mana buku ini disusun melalui tesisnya yang digunakan untuk menyelesaikan studi S2 di UMJ. Ya, langsung saja hari ini sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya Dedi Fenadian selaku moderator kali ini, dan kita sudah bersama dengan Bapak Anselmus Musair Masiku. Selamat pagi Bapak Ansel. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Baik, sehat. Ya, selain kita dengan Bapak Ansel, kita juga sudah bersama dengan Bapak Saharullah selaku penanggap dalam kegiatan ini, di mana Bapak Saharullah ini merupakan advokat di Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang akan menanggapi isi buku dari penegakan hukum ini. Dan for your information buat teman-teman sekalian yang membutuhkan buku ini sudah dikomersilkan dan kalian bisa, kalau tertarik untuk membaca, kalian bisa memesannya melalui Instagram LBH Kendari atau datang langsung di kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari untuk mencari buku ini, karena buku ini menarik isinya untuk dibahas. Ya, langsung saja untuk kesempatan yang pertama saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ansel untuk mempresentasikan atau membedah buku dari apa yang telah dipikirkan selama ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Dery. Jadi sebenarnya ide buku ini muncul karena ya sudah dijelaskan oleh moderator bahwa berawal dari tesis untuk kewajiban untuk menyelesaikan studi di S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, sebenarnya buku ini bentuk dari keprihatinan pada saat menangani kasus-kasus ketenagakerjaan. Ternyata oleh pengusaha di beberapa kasus itu melakukan pembayaran di bawah upah minimum. Nah, akibatnya pada saat terjadi perselisihan hak atau perselisihan upah, ternyata baru diketahui pekerja itu dibayar di bawah upah minimum. Terakhir untuk di Kota Kendari itu upah minimumnya itu 2.760 sekian. Nah, kasus terakhir yang didapati itu sekitar tahun 2020. Itu pembayarannya ada 2 juta. Nah, kalau kita lihat upah 2.700 itu kan terlalu jauh ukuran upah yang digunakan. Nah, lalu ternyata dalam undang-undang ketenagakerjaan kita itu upah minimum itu bisa dipidana. Nah, inilah yang banyak yang tidak mengetahui bahwa ternyata kalau pengusaha membayar upah di bawah upah minimum itu bisa dipidana. Tetapi sayangnya di Kota Kendari secara khusus dan Sulawesi Tenggara secara umum, upaya penindakan terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum itu belum ada yang bisa dilakukan, bahkan mungkin sepertinya diabaikan oleh penegak hukum. Nah, penegak hukum dalam hal ketenagakerjaan itu ada di pengawas ketenagakerjaan yang secara otomatis bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Kira-kira itu gambaran umum yang muncul di buku ini. Itulah yang kemudian membuat saya untuk ingin menulis supaya masyarakat tahu bahwa ada prosedur yang harus kita lakukan, khususnya pekerja, kalau ternyata pengusahanya itu melanggar membayar upah di bawah minimum. Saya kira begitu.
Terima kasih. Jadi gambaran umum isi buku itu seperti itu, Pak ya. Ya. Jadi ini problematika dalam pelaksanaan pengusaha yang membayar upah di bawah minimum. Ya, ya. Nah, oke. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Sahrullah bagaimana untuk menanggapi dari hal ini. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bang Ansel atas terbitnya buku ini, merupakan suatu prestasi bagi beliau dan menjadi sumbangsi besar buat kita semua di kalangan praktisi hukum, khususnya terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam hal tindak pidana ketenagakerjaan. Yang ingin saya tanggapi yang pertama dalam hal buku ini yaitu terkait dengan pemisahan antara perselisihan hak dan jenis, apakah bagaimana memisahkan antara perselisihan hak dengan tindak pidana pembayaran upah yang merupakan pelanggaran ataupun merupakan tindak pidana kejahatan. Tentunya kita harus pertama-tama mengetahui tentang bagaimana membuat perspektif tentang hal itu. Jadi mungkin itu yang harus kita bangun terlebih dahulu supaya pemahaman kita terhadap pembayaran upah di bawah upah minimum itu tidak selalu salah kaprah bahwa itu adalah merupakan perselisihan hak. Tetapi itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ketika terjadi pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi maupun upah minimum kota, maka itu adalah tindak kejahatan atau pelanggaran. Mungkin itu yang pertama yang perlu saya tanggap terkait dengan buku ini. Oke. Ya. Baik. Jadi bisa disimpulkan tadi bahwa untuk memisahkan ya Bang ya, kapan upah minimum ini masuk ke dalam ranah pidana atau masuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial sendiri. Ya. Langsung saja mungkin Pak Ansel bagaimana kira-kira itu? Oke, itu memang sebenarnya selama ini yang menjadi kendala besar dalam pemahaman para penegak hukum di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini para pengawas. Nah, pemahaman mereka tentang pembayaran upah di bawah upah minimum itu adalah perselisihan hak. Kalau dia masuk dalam pemutusan hubungan kerja, maka dia dianggap kekurangan upah. Nah, atau perselisihan pemutusan hubungan kerja biasanya dinilai sebagai pembayaran kekurangan upah. Nah, jadi kesalahpahaman atau saya mengerti dari hasil penelitian saya sebenarnya ini lebih masalah pemahaman hukum. Tidak bisa memisahkan antara yang mana hukum formil dan yang mana hukum material. Itu masalah terbesar dari penegakan hukum kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara perselisihan hak, maka itu sebenarnya masuk dalam ranah hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau dalam bahasa teori hukumnya disebut itu adalah hukum formil. Nah, sedangkan pembayaran upah di bawah upah minimum adalah hukum material. Nah, itu diatur khusus di dalam Undang-Undang 13 dan kemudian sudah diubah menjadi direvisi dalam Undang-Undang 11 2020. Omnibus Law untuk kluster ketenagakerjaan. Sangat jelas di situ dinyatakan bahwa dalam buku ini juga ditulis bahwa dinyatakan bahwa pembayaran upah di bawah upah minimum adalah tindak pidana kejahatan dan dapat didenda 400 juta maksimal. Nah, kalau para penegak hukum sudah bisa memisahkan itu, maka saya yakin bukan bisa saja, tapi itu akan terjadi proses penegakan hukum terhadap para pengusaha yang melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum. Nah, inilah yang selama ini terjadi, akhirnya tindakan pembayaran upah di bawah pekerja di bawah upah minimum itu tidak pernah ada diproses karena pemahaman mereka tidak bisa memisahkan antara yang mana sih hukum formil dan yang mana hukum material. Jadi apa yang menjadi persoalan di hukum formil itu dibawa masuk ke hukum material, itu saja. Yang kedua, kalau kita bicara perselisihan hak, itu adalah perselisihan khusus dalam sengketa perdata. Ya, sengketa perdata. Sedangkan ketika kita bicara
tindak pidana pembayaran di bawah upah minimum itu adalah tindak pidana yang masuk dalam hukum acara pidana. Begitu. Jadi hukum acaranya memang berbeda. Jadi kalau ada penegak hukum mengatakan bahwa yang saya dapatkan dalam data itu ada yang mengatakan bahwa ini masuk dalam perselisihan hak, nah itu ketidaktahuan atau bisa jadi menanggapi ketidakprofesionalan, padahal penegak hukum kan harus dianggap tahu. Sudah seperti itu. Jadi dia tidak mampu memisahkan yang mana hukum material dan yang mana hukum formil, dan tidak bisa memisahkan yang mana hukum pidana dan dalam konteks hukum acara pidana dan mana konteks hukum acara perdata. Itu yang muncul dalam buku ini.